Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Selamat siang pemirsa Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Senang sekali rasanya kembali lagi di program kesayangan kita tentunya di Sumsel Virtual Fest 2020. Bersama saya Ais Ratna, host pada siang hari ini. Tentu saja seperti biasa kita punya banyak tema untuk dibahas dengan beberapa orang narasumber kita secara virtual. Nah, siang hari ini saya sudah punya tema dengan judul profesi pustakawan di tengah digitalisasi informasi. Nah, kita akan tanya-tanya nih dengan narasumber kita siang hari ini yang tentu saja sudah hadir secara virtual. Saya perkenalkan dulu, ada Ibu Fitriana Esos MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Lis. Apa Selamat kabar? siang. Sehat ya? Alhamdulillah, Ibu Fitri juga nih ya, kelihatannya memang sudah segar, sehat gitu ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis juga kok. Baik, kemudian ada Ibu Dr. Meita Istianda, SIPMSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Palembang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Meita. Waalaikumsalam, selamat siang juga untuk Mbak Is, Ibu Fitri, apa kabar Bu? Ibu, maaf tadi belum menyapa. Apa kabar? Nggak apa-apa, masih di kantor nih Bu, libur ya. Aduh, hari ini berarti bukan saya aja yang cantik, dua orang narasumber saya cantik-cantik nih. Luar Oke. biasa kalau gitu Luar ya. biasa. Baik, Ibu Meita dan Ibu Fitri, ngomong-ngomong nih kita tadi soal tema yang sudah saya bahas, soal profesi pustakawan di tengah digitalisasi informasi. Namun sebelumnya saya mau mengantarkan pembukanya dulu. Pemirsa, arus perubahan teknologi informasi secara cepat melanda semua organisasi termasuk perpustakaan. Sementara para pustakawan masih harus tetap menyelenggarakan dan menyediakan layanan informasi secara tradisional. Di sisi lain, tuntutan untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi harus juga terpenuhi. Pustakawan harus mengembangkan keahliannya dalam bidang teknologi informasi. Mereka juga mempunyai peran baru agar supaya dapat mendukung layanan informasi yang berbasis teknologi. Nah, kalau begitu langsung saja nih, kita bertanya ke Ibu Fitriana dulu ya, boleh ya? Bu Fitri, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, saya mau nanya, ini sekarang kondisi perpustakaan di Sumatera Selatan ini seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Luis atas pertanyaannya. Kondisi perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan secara umum, kalau terkait dengan jumlah, kita ada lebih dari 793 perpustakaan, baik perpustakaan kabupaten, kemudian desa dan kelurahan, kecamatan, desa dan kelurahan. Jadi lebih kurang totalnya 793 perpustakaan secara umum jumlahnya. Kurang lebih 733 perpustakaan ya, Bu? 793, ya. Ya, nah sebanyak itu perpustakaan sekarang kan mungkin kalau itu kan jumlah bertambah setiap tahunnya mungkin ya, Bu? Atau dalam jangka waktu berapa lama? Biasanya kita dalam setiap tahun itu masing-masing baik provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa itu biasanya
bertambah perpustakaannya. Seperti baru-baru ini Bapak Gubernur melaunching program bantuan pojok baca kepada kabupaten kota, kemudian kecamatan, desa dan kelurahan yang merupakan stimulan dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota agar kabupaten kota terus juga mendirikan perpustakaan di mulai dari kabupatennya, kecamatannya, kemudian desa dan kelurahan sebagai stimulan. Oke, baik. Oke, Bu Fitri, kalau mungkin secara umum tidak banyak yang tahu gitu, pertumbuhan perpustakaan yang semakin bertambah ini, apakah memang punya pemerintah daerah saja, atau ini memang berdiri dari universitas, kebanyakan universitas, sekolah, dan apa itu, Bu? Ya, yang saya sampaikan tadi itu perpustakaan yang di bawah pembinaan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Tadi yang saya sampaikan kabupaten, kemudian kecamatan, desa dan kelurahan. Dan ini belum termasuk di perpustakaan yang ada di universitas-universitas, kemudian di sekolah di BUMN, ini belum termasuk. Jadi yang saya sampaikan tadi itu semuanya perpustakaan yang ada di kabupaten, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa dan kelurahan. Seperti itu, Mbak Wis. Oke. Nah, Bu Fitri, pasti ada perbedaan nih karena sudah memasuki era digitalisasi. Kalau mungkin dahulu sistem kerja pustakawan di perpustakaan yang dibina oleh oleh pemerintah daerah sendiri, Bu, dengan sekarang masuknya era digitalisasi ini ada perbedaannya seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan? Ya, makasih Mbak Wis. Jadi sebelum saya menyampaikan apa itu perbedaannya, barangkali kita perlu melihat latar belakangnya Mbak Wis ya, bahwasanya lebih dari 50% penduduk dunia ini menggunakan internet. Ini berdasarkan dari laporan International Communication Union tahun 2018. Kemudian di Indonesia sendiri, Mbak Wis, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018, bahwasanya lebih dari 68% penduduk Indonesia ini menggunakan internet. Kemudian 60% dari konten media sosial di internet itu berdasarkan informasi atau sumber dari Badan Intelijen Negara di tahun 2018, melalui kompas.com tanggal 15 Maret 2018, 60% konten media sosial di internet itu adalah hoax. Kemudian juga ada 800 situs penyebar hoax di Indonesia. Ini berdasarkan sumber dari kominfo.go.id. Jadi maksud kami menyampaikan informasi ini, Mbak Wis, bahwasannya informasi yang banyak di media sosial, kemudian terkait juga dengan peran perpustakaan dan pustakawan ini sangat terkait erat. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kebanyakan pengguna jasa itu adalah menggunakan media digital, sementara peran perpustakaan pada masa kemarin ya belum melakukan digitalisasi secara intens. Nah, jika apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan data itu, sementara informasi yang tersedia dan terekam dalam berbagai jenis koleksi perpustakaan itu sudah pasti bukan hoax, karena informasi yang disediakan oleh perpustakaan itu merupakan ide, gagasan asli dan hasil kajian atau penelitian yang ditulis oleh para penulis melalui proses yang benar dan sudah teruji, atau juga diedit dan perpustakaan juga perlu melakukan transformasi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tidak hanya perpustakaannya saja yang bertransformasi, namun juga para pustakawannya juga harus bertransformasi menyikapi kebutuhan daripada pemustakaannya, Mbak Wis. Jadi kalau dulu kan para pustakawan ini atau peran perpustakaan kalau dulu disebut sebagai gudang buku, kemudian pustakawannya juga sebagai tukang penjaga buku atau penjaga buku, maka itu sekarang perannya
pergeseran peran perpustakaan dari tempat atau sumber sekarang menjadi sistem yang sangat menekankan pentingnya perpustakaan dapat bertindak lebih atraktif kepada pengguna dalam diseminasi sekarang ini. Perbedaan yang mendasar antara perpustakaan manual dan digital adalah keberadaan koleksinya, Mbak Wis. Jadi koleksi digital itu tidak harus ada di perpustakaan, tapi cukup tersimpan di dalam sebuah server atau storage digital. Nah, saat ini kita sedang ada di industri 4.0 yang sebentar lagi akan menuju ke Smart Society 5.0, di mana perpustakaan dan pustakawan mau tidak mau kita harus beradaptasi dan berevolusi sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Terutama di era digital 4.0 ini, perpustakaan ini telah mengalami berbagai macam revolusi, Mbak Wis. Kalau boleh nggak kita tayangkan? Sebagai boleh. Ya, biar apa namanya juga melihat secara datanya ya. Ya. Revolusi perpustakaan itu di revolusi yang pertama collection centric. Dan pada seberapa yang koleksi yang mereka miliki. Nah, ini informasi yang perlu saya sampaikan juga nih kepada Mbak Wis sebelum saya lanjut, bahwasanya Indonesia adalah peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak dunia nih Mbak Wis. Jadi kalau kita lihat negara yang tertinggi itu peringkat perpustakaan terbanyaknya adalah India, kemudian kita nomor 2 Indonesia, nomor 3 itu Rusia, dan nomor 4 itu adalah Tiongkok. Nah, tentu saja Mbak Wis, semakin banyaknya perpustakaan artinya kita semakin banyak membutuhkan juga pustakawan yang akan mengelola perpustakaan itu sendiri. Nah, tadi next kita melihat 4 revolusi perpustakaan. Tadi sudah, nah ini informasi yang saya sampaikan di awal tadi. Next. Terus, ya, next. Yang ini tadi mana revolusinya tadi? Ya, terus. Next. Lanjut, Ki. Nah, ini ya. Ini Mbak Wis, kalau kita lihat 4 revolusi perpustakaan. Yang pertama di revolusi ke-1 itu collection centric, di mana perpustakaan menekankan layanannya pada seberapa banyak koleksi yang mereka miliki. Artinya dia memperbanyak layanan konvensional, ya, memperbanyak jumlah koleksi buku. Kemudian di revolusi kedua itu sudah mulai bergeser, perpustakaan tidak lagi fokus terhadap koleksi, tetapi pada pemustaka dengan menerapkan otomasi. Artinya perpustakaan sudah mulai memperhatikan kebutuhan dari para pemustakanya, di mana kita ketahui Mbak Wis, para pemustaka kita ini tidak hanya kaum milenial saja, tapi kita juga kalau berdasarkan Jim Matney itu mengemukakan kita memiliki generasi manusia, membagi generasi manusia itu dalam 6 kategori. Yang pertama itu the greatest generation, yaitu di masa perang dunia kedua, ya, di mana kelahiran tahun 1901 sampai 1924, kemudian the silent generation tahun 1925-1942, kemudian the baby boomers tahun 43 dan 1960, kemudian generasi X tahun 61 1981, kemudian generasi milenial kelahiran di tahun 1982 sampai dengan 2002, dan generasi digital native yaitu generasi Z atau internet generation kelahiran tahun 2002 sampai dengan sekarang. Nah, Mbak Wis nih di yang mana Mbak Wis? Mbak Wis di posisi yang mana? Saya milenial, Bu. Kalau Bu Mutia di mana nih posisinya? Mutia di mana? Posisi Bu Mutia di yang mana nih? Bu Meita mungkin, Bu. Oh, Bu Meita, maaf. Bu Meita. Bu Direktur maksud saya, ya. Bu Meita di posisi mana, Bu Meita?
Saya pengennya sih di digital tips, Bu. Saya Ya, nggak mau di generasi X. nggak mau ya, ya nggak mau ya. Kita adanya di generasi X, ya, tapi di digital native. Ya itu Mbak Wis dan Bu Meta terkait yang kedua. Kemudian di revolusi ketiga, perpustakaan telah memberi perhatian kepada teknologi informasi yang terkait dengan web dan website, di mana perubahan fasilitas bagi pemustaka, peningkatan jumlah informasi dalam beragam format. Nah, ini sudah mulai berkembang lagi ke arah digitalisasi. Kemudian yang revolusi keempat, extended roles, perpustakaan menyediakan sumber informasi, namun perpustakaan juga telah masuk menjadi bagian dari scholarly dan kalau jadi perannya sudah sangat meluas sekali Mbak Is. Kemudian perpustakaan ini juga bertransformasi di mana fungsi perpustakaan di era digital ini meningkatkan layanan, jaringan informasi, mempermudah akses sumber informasi yang berbasis pada kebutuhan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian teknologi informasi. Kemudian Mbak Wis, kalau tadi kita berbicara perpustakaan di masa yang lalu, sekarang kita berbicara perpustakaan masa kini, di mana kalau kita lihat di gambar ini, perpustakaan masa kini itu begitu banyak buku dan much more di sini. Much more itu artinya tidak hanya buku saja, tapi ada wifi, ada film, ada kaset, ada video, ada microfiche dan internet, serta ada kegiatan-kegiatan yang langsung seperti storytelling, diskusi ilmiah, pemutaran film, literasi informasi dan sebagainya. Ini yang peran perpustakaan di era digital sekarang ini yang harus kita kedepankan. Kemudian pustakawan pun juga harus berubah peran dan wajib berubah peran. Peran pustakawan di era digitalisasi ini harus sebagai agent of change atau agent perubahan, di mana untuk mendukung pelaksanaan peran perpustakaan di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menjawab tantangan zaman, transformasi pustakawan, ini tentu saja menghadapi tantangan Mbak Wis ya. Di era digitalisasi ini, tantangan yang dihadapi pustakawan itu antara lain semakin meluasnya segmen pemustaka yang berdampak semakin variatifnya permintaan layanan dari perpustaka. Yang seperti saya jelaskan tadi, kita punya 6 generasi yang harus kita akomodir kebutuhannya. Kemudian yang kedua, komputer menggantikan peran pustakawan. Ini juga tentu merupakan tantangan bagi para pustakawan. Artinya para pustakawan mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar dengan teknologi informasi komunikasi. Kemudian perubahan materi yang tadinya konvensional menjadi bentuk digital. Dan juga persaingan dengan penyedia informasi lainnya seperti Google, Yahoo, dan jejaring sosial lainnya. Yang tadi saya sampaikan, tidak semua informasi itu beritanya itu benar, tentu saja kan harus diimbangi dengan berita yang benar. Nah, disinilah peran para pustakawan untuk mengcounter, salah satu peran pustakawan itu mengcounter berita-berita misalnya yang disampaikan melalui media tadi, yang hoax itu harus disampaikan yang benarnya seperti apa. Nah, ini tantangan para pustakawan di era digitalisasi ini. Kemudian untuk menjawab tantangan zaman digitalisasi ini, pustakawan harus melakukan transformasi dengan memfokuskan diri pada peningkatan kompetensi. Artinya pustakawan ini harus belajar dan terus belajar. Artinya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata puas di dalam diri para pustakawan. Karena para pustakawan tadi harus bersaing dengan media yang semuanya dalam hitungan detik selalu update ya, sebagaimana kerjanya Mbak Wis di media yang Mbak Wis ya selalu mengupdate berita-berita dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan motivasi dan upaya untuk mengembangkan perpustakaan dan memberikan layanan prima ini juga menjadi tugas dan peran daripada pustakawan. Kemudian peningkatan kepekaan terhadap kondisi yang dihadapi,
Artinya para pustakawan ini harus terus mengikuti perkembangan ilmu perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya juga pustakawan ini harus merubah mindsetnya atau pola pikirnya. Ya, kalau menurut Evelyn Waugh, change is the evidence of life. Artinya perubahan adalah pertanda kehidupan. Nah, kalau pustakawan tidak melakukan perubahan, maka artinya pustakawan tersebut jalan di tempat dan artinya tidak mendapatkan ketinggalan atau tidak mendapatkan kemajuan dalam kehidupannya. Kemudian juga kemajuan tidak akan terjadi tanpa perubahan, dan siapapun yang tidak dapat mengubah pola pikirnya artinya dia tidak akan mampu untuk mengubah apapun. Jadi tidak hanya pustakawan, kalau menurut saya siapapun jadi harus berpikir untuk mengubah pola pikir kita agar kita dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Kemudian pustakawan juga, Mbak Wis, di dalam menyikapi era digital ini harus mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin Mbak Wis juga tahu bahwa tidak semua pustakawan ini kan milenial, banyak juga yang sudah yang baby boomers, ya. Banyak yang gaptek Mbak Wis dalam menggunakan IT ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai pustakawan harus terus belajar untuk bisa mengoperasikan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, karena merupakan tuntutan masyarakat di mana pengguna perpustakaan di era kemajuan teknologi ini memiliki sifat yang sangat aktif, spontan, kemudian penasaran. Biasa kan ya Mbak ya, anak muda kariusnya itu dia sangat ini sekali ya, penasaran karena ingin tahunya, dia pasti akan mencari berita, kemudian berkolaborasi menggunakan media TIK serta masif dengan teknologi. Manfaat TIK di perpustakaan ini Mbak Wis akan memudahkan menemukan kembali informasi, menimbulkan daya tarik tersendiri yang membuat pemustaka ingin berkunjung, kemudian memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan di perpustakaan. Jadi banyak sekali peran dan manfaat yang harus dilakukan oleh para pustakawan. Kemudian digital library dan pergeseran peran pustakawan yang memudahkan pemustaka di zaman now untuk mengakses sumber-sumber informasi elektronik. Jadi perpustakaan sekarang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya digital library ini, peran pustakawan bergeser dari yang dulunya hanya mengolah, menyimpan, dan melayangkan informasi. Sekarang di era digital ini bergeser dan fokus untuk mendidik pemustaka, memberikan konsultasi, kemudian meneliti dan bekerja sama juga dengan ahli IT serta ilmuwan lainnya dalam mendesain dan memelihara atau maintenance sistem akses informasi. Seperti yang salah satunya kita lakukan juga, kita bekerja sama dengan Universitas Terbuka, di mana Universitas Terbuka juga sering mengirimkan para mahasiswanya maksud saya, untuk melakukan magang di Dinas Perpustakaan. Kemudian juga peran pustakawan ini sebagai pengelola terbitan, kemudian sebagai pengelola atau jaringan sumber informasi, kemudian pustakawan sebagai advokat yang mampu memberikan penilaian informasi, mana yang hoaks dan mana informasi yang layak untuk diakses. Dan pustakawan juga sebagai penyaring sumber informasi. Terkait dengan peran pustakawan sebagai manajer informasi, ya, artinya pustakawan sebagai pustakawan sebagai pintu masuk yang menghubungkan antara teori ilmu pengetahuan yang lama digunakan dengan teori ilmu pengetahuan dan informasi terbaru yang modern. Jadi peran pustakawan ini manage informasi, jadi menyeimbangkan antara teori ilmu pengetahuan yang lama kemudian dengan ilmu pengetahuan yang baru dan informasi terbaru yang update, yang harus di-combine menjadi informasi yang menarik untuk dimiliki para generasi, khususnya generasi milenial.
Kemudian pustakawan berperan sebagai manajer informasi yang mengelola ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu. Nah, oke, next. Selanjutnya peran pustakawan juga sebagai tadi pengelola terbitan, sebagai yaitu jaringan sumber informasi, kemudian sebagai advokat, ya, sebagai penyaring sumber informasi yang tadi berita hoax atau enggak hoax tadi. Oke. Nah selanjutnya Mbak Wis ya. Ya. Juga dia harus sebagai teamwork, mitra daripada pemustaka atau masyarakat, terus berada di dalam teamwork pemustaka atau masyarakat tadi, sehingga pustaka atau masyarakat membutuhkan advice-nya ya, pustakawan tadi akan dengan siap bantu. Kemudian juga harus aktif menjadi anggota tim desain untuk merancang program-program aplikasi, baik itu di situs web yang akan diakses oleh pemustaka, dan juga sebagai kolaborator penyedia sumber daya teknologi dan bermitra dengan para penyedia sumber daya teknologi yang digunakan di perpustakaan. Jadi sangat sekali yang tugas dari pustakawan. Nah, kemudian juga sebagai pengajar, pendidik, konsultan, peneliti, karena para pustakawan ini juga diwajibkan untuk melakukan penelitian, kajian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan daripada perpustakaan dan pemustaka itu sendiri, Mbak. Next. Selanjutnya, pustakawan juga harus bisa sebagai teknisi, artinya kalau terjadi trouble ya, di dalam perpustakaan, maka pustakawan tadi harus bisa menjadi teknisi IT, sehingga apabila ada kendala dalam pengoperasian, pustakawan tadi dapat mengatasinya. Jadi harus betul-betul mandiri, Mbak Wis, semuanya harus bisa dikerjakan sendiri. Nah, multi talent, betul sekali Mbak Wis. Jadi sangat berat tugas pustakawan ini. Makanya saya kadang-kadang suka miris banyak yang ingin menjadi tenaga pustakawan, tapi tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Artinya kan menjadi pustakawan ini harus menjadi betul-betul orang yang profesional, ya sudah harus memiliki skill, harus memiliki knowledge, ability, kedewasaan psikologis dan lain sebagainya. Karena itu tadi profesi ini tidak main-main, ya tidak bukan hanya sekedar profesi yang kalau ini bisa ibaratnya orang yang sudah pensiun bisa menjadi dalam pensiun bisa menjadi pustakawan, atau dengan program inovasi sekarang bisa untuk menjadi tenaga pustakawan. Ini kadang-kadang saya agak sedikit miris dengan kondisi ini, Mbak Wis. Di satu sisi pustakawan dituntut untuk profesional, tapi di sisi lain kadang-kadang kemampuan dari SDM-nya sendiri kurang profesional atau kurang mempersiapkan diri untuk menjadi pustakawan yang profesional. Nah, ini tantangan juga bagi kami di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Saya sering berdiskusi dengan Perpustakaan Nasional agar di dalam meloloskan para pustakawan itu betul-betul sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pustakawan yang mengusulkan tadi. Jadi tidak hanya tidak asal meloloskan, tapi betul-betul sesuai dengan kompetensinya. Ini tantangan Mbak Wis di era sekarang ini. Kemudian Mbak Wis, di sekarang ini kami Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sudah juga mulai melakukan transformasi, di mana kami sudah mulai meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi komunikasi, antara lain pendaftaran anggota kita berbasis TIK dengan aplikasi InDisLight ya, kemudian penelusuran informasi, searching buku itu berbasis TIK dengan aplikasi InDisLight, kemudian peminjaman buku dan pengembalian buku juga berbasis TIK dengan aplikasi InDisLight, kemudian pengelolaan bahan perpustakaan berbasis TIK juga dengan aplikasi InDisLight, dan menyediakan WiFi atau hotspot gratis di
Dinas Perpustakaan ini. Kita memanjakan para pemustaka kita yang datang ke sini dengan free wifi. Kemudian memperluas jaringan informasi juga, kita bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu mensosialisasikan link-link sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti link-link yang sudah saya tampilkan di layar ini. Nah, semua ini adalah upaya kami Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk mempermudah akses sumber informasi ke koleksi milik Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu melalui aplikasi Diari Sumsel. Jadi kita sudah meluncing aplikasi Diari Sumsel, Mbak, di bulan November yang lalu, diluncing langsung oleh Pak Gubernur di Gria Agung, di mana aplikasi ini dapat diakses dengan mudah dan cepat dengan menggunakan Android. Dan saat ini memang jumlah koleksi yang dapat diakses masih cukup terbatas ya, baru 487 judul, kemudian 1.145 kopi dari 27 penerbit yang ada di Diari Sumsel. Nah, ke depan insya Allah di tahun 2021 kami akan menambah jumlah buku atau koleksi digital ini. Di tahun 2021 ini sudah kita programkan, Mbak. Ini adalah dalam rangka upaya kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada para pemustaka yang berbasis digital. Nah, Mbak, ini bukan sekedar ya. Jadi kalau kita banyak baca, Mbak, pasti kita akan banyak tahu. Kemudian kalau kita banyak tahu, pasti banyak pengetahuan. Banyak pendapat, pasti banyak pendapatan. Banyak pendapatan pasti akan menuai kesejahteraan. Inilah salah satu juga moto ya daripada Dinas Perpustakaan, bahwasanya literasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Makanya tadi saya menyapa Mbak Buis dengan salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Gitu Mbak Buis. Nah, Mbak Wis, barangkali itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan, barangkali untuk mendalami nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi. Terima kasih Mbak Wis. Sama-sama Ibu. Ya. Luar biasa, itu lengkap sekali ya. Tadi dari saya berasa kuliah berapa SKS lagi tuh tadi langsung sama Kepala Dinas Perpustakaannya. Tapi itu benar-benar lengkap. Jadi ada beberapa poin tadi yang saya catat. Nanti saya akan tanyakan lagi ke Ibu Fitri. Tapi kita ke Bu Meita dulu nih. Bu Meita masih ada di layar virtual? Masih Bu Iis, kemudian Bu Fitri. Iya. Saya menyimak nih, luar biasa sekali ya sekarang. Luar biasa ya. Program-program yang dijaga perpustakaan. Iya. Bu Meita, khusus di Universitas Terbuka, ini kan sekarang juga sudah memiliki perpustakaan digital. Nah, ini bisa digambarkan Bu, perpustakaan digital ini seperti apa cara kerjanya kalau di Universitas Terbuka? Silahkan Bu Meita. Iya, terima kasih Mbak Yus. Kita bincang-bincang ya. Tadi itu sudah digambarkan oleh Bu Fitriana bagaimana profesi pustakawan di era digital ya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Fitriana tadi itu relevan dengan program studi S1 Ilmu Perpustakaan yang ada di Universitas Terbuka. Jadi kami ini justru ingin menyiapkan pustakawan-pustakawan tadi menjadi profesional yang tadi kalau Bu Fitri kan menyampaikan banyak nih tenaga-tenaga pustakawan ternyata mereka itu tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu gitu ya untuk menyongsong era 4.0. Jadi masih banyak juga yang tergagap-gagap kalau saya lihat. Namun justru di UT dengan jurusan ilmu perpustakaan yang ada di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bawah jurusan Ilmu Komunikasi, kita itu mempersiapkan tenaga pustakawan yang tentunya ilmu pustakawannya juga mereka harus raih ya kompetensinya. Misalnya sekarang mereka itu harus bisa melayani para tamu-tamu perpustakaan ya atau customer-nya itu bukan hanya manual saja,
juga harus bisa cepat mencarikan informasi secara digital ya, sehingga S1 Ilmu Perpustakaan UT itu juga dilengkapi dengan kompetensi mereka harus bisa mengetahui sains dan informasi atau teknologi informasi. Begitu sih ya, mungkin pemirsa di sini akan bisa lebih menyerap gitu ya, bahwa tenaga pustakawan seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitriana tadi, apalagi mereka punya program nih, 74.957 desa ya Bu ya, yang nanti akan ditargetkan ada tenaga pustakawannya, kalau nggak salah tadi saya ambil. Iya. Nasional ya, betul. Iya, itu nasional ya. Kalau Sumsel sendiri kalau untuk sampai ke desa tuh kira-kira berapa Bu Fitri? Kalau jumlah desa kita kan ada 3.000 lebih Bu ya. Kalau semua desa memiliki perpustakaan, artinya paling tidak minimal itu 3.000 atau 3.500 sampai 4.000 itu Bu Meita. 3.500 pustakawan ya dibutuhkan ya, luar biasa itu Bu. Kurang karena kita harus menjawab jumlah perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan, jumlah desa aja kan 3.000 lebih Bu. Artinya iya, kan betul. Kalau itu semua terpenuhi, ada perpustakaannya, artinya kita membutuhkan pustakawan paling tidak 3.000 sampai 3.500. Nah, itu luar biasa sekali tuh. Itu belum termasuk yang di tiap-tiap sekolah ya Bu ya? Di luar itu. Di luar ya. Kalau kira-kira jumlah keseluruhannya tadi berapa Bu? 6 ribuan atau berapa tadi Bu? Lebih kurang kalau yang itu tadi 6 ribuan bisa Bu, bisa mencapai 6 ribuan, termasuk sekolah, kemudian perpustakaan yang ada di BUMN, BUMD, dan kemudian di perusahaan-perusahaan swasta lainnya dan lain sebagainya, perguruan tinggi, ya kan negeri dan swasta itu bisa mencapai 6 ribuan Bu. Nah itu bayangkan tuh ya, jadi 6 ribuan pustakawan yang harus disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dengan kompetensi yang harus mengikuti perkembangan zaman tadi, ya kan Bu ya? Betul sekali. Ya, nah ini saya mungkin pengalaman saya nih Bu Fitri, mungkin Bu Fitri dulu masih menjadi kepala dinas di tempat-tempat yang lain ya, sekitar tahun 2011 nih Bu Fitri ya. Saya itu melakukan penelitian gitu ya, sehingga objeknya itu salah satunya di Sumsel. Nah, saya itu membutuhkan data-data yang harus saya dapatkan dari Pemprov Sumsel lah ya, termasuk saya mencari data di perpustakaan Provinsi Sumsel yang di Demang ya Bu ya. Ya, betul Bu, di Demang masih di sini. Masih di situ ya. Jadi zaman jadul tuh Bu, tahun 2011, zaman jadul saya pernah datang ke perpustakaan itu gitu ya. Saya masih di Badan Diklat waktu itu. Badan Diklat, iya Ibu. Nah, saya datang ke situ tentunya pada saat itu belum terlalu digitalisasi ya. Memang petugas pustakawannya sudah ramah-ramah, Mbak Is gitu ya, mungkin pemirsa kita tahu lah ya, zaman dulu itu kan kalau kita datang ke perpustakaan, pustakawannya tua-tua Bu, ya tapi ramah gitu ya. Itu kesan saya. Kemudian kalau kita masuk lagi di ruang-ruangnya, kita kan diminta daftar dulu ya, ada buku katalog di lihat situ gitu ya. Terus kusam gitu Bu, ruangannya Bu. Kusam, kayaknya bukunya tuh kuno-kuno gitu. Betul ya Bu. Sudah update Bu. Iya. Ya, nah ini untuk membedakan gitu dengan era digital. Jadi kita cari, terus duduk tuh di meja panjang gitu Bu ya, terus kita catat. Nah itu zaman dulu tuh. Nah sekarang justru kebalikannya. Jadi di era mulai revolusi industri 4.0 ya, mulai kemudian kemajuan di bidang teknologi informasi, saya waktu kuliah di Jakarta gitu ya, memang saya kuliah di Jakarta, kita sering Bu berkunjung ke British Council gitu ya, atau ke Goethe Institute.
Terus kita lihat di situ, wih, perpustakaannya keren banget, Bu. Gitu ya, ada televisi, kemudian ada kafe gitu ya, bisa sambil minum kopi, terus ada musiknya, terus jadi membuat pengunjung perpustakaan itu betah gitu di situ. Nyaman Ya, ya Bu ya. ya nonton film ada gitu ya, kita mau baca komik ada, terus ruangannya itu warnanya tuh warna-warni kekinian ya. Padahal itu di zaman dulu tuh, zaman ya ya 2013-an ya, 2011, mungkin 2008 sebetulnya mereka sudah gitu ya, sudah seperti itu. Nah, pokoknya dibikin asik gitu ya. Kemudian juga kalau ada fenomena di Jakarta itu misalnya dia ada toko-toko buku seperti QB ya, dulu tuh ada tuh ya QB di mana di daerah dekat Pondok Indah gitu. Nah, itu konsepnya seperti itu, Bu. Jadi ada kafenya sehingga orang sangat betah di situ. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, saya rasa yang hal-hal seperti itu mulai diadop ya Bu ya. Beberapa perpustakaan itu sudah menyediakan bukan hanya perpustakaan yang kusam tadi, yang usang, yang warnanya harmoni itu aja. Sekarang tuh lebih dinamis gitu ya. Warna orange, warna hijau yang yang keren-keren gitu ya warnanya. Terus ber-AC, terus orang bisa lesehan. Jangan-jangan malah ketiduran gitu lah di situ. Saking nyamannya. Saking nyamannya, iya. Terus kita bisa bebas gitu ya menyetel film yang sudah mungkin dipilihkan, tentunya harus yang mengandung edukasi ya, tidak sembarangan. Nah, itu sangat sangat membantu sekali masyarakat, sehingga saya Bu Fitri saya kutu buku juga Bu, sebetulnya dari dulu, dari kecil itu saya dari zaman harga bobo Bu ya, dulu kan ada langganan ya zaman dulu ya. Iya, ini generasi apa namanya tadi? Saya juga masih baca buku tuh Bu. Harga majalah bobo itu Rp15 Bu. Ya. Dulu juga ada si kuncung gitu ya. Nah itu betapa kutu bukunya saya, sehingga saya ya. Dulu ya Bu ya. Saya punya mimpi nih ya, mungkin pemirsa televisi di Sumsel, saya punya mimpi. Aduh, ini relevan nih dengan programnya Pemprov Sumsel nih. Kalau sampai ke desa, kemudian ada perpustakaan yang seperti itu gitu ya, yang modelnya kekinian, luar biasa sekali gitu. Nah, di UT sendiri, saya harapkan ya, dengan kebutuhan jumlah pustakawan yang hampir 6.000 tadi ya, mungkin 7.000-an malah sekarang ya, ada mendorong pustakawan yang mungkin profesionalitasnya perlu ditingkatkan. Ayo dong kita kuliah, karena di kurikulumnya UT itu kita juga mendapatkan tentang teknologi informasi, bagaimana tentu digitalisasi perpustakaan, dan di UT sendiri kan kita ada perpustakaan digital Bu Fitriana yang kemudian juga open juga gitu ya, jadi ada sumber pustaka UT yang bisa diakses oleh masyarakat itu gratis gitu ya. Kemudian juga ada e-booknya yang tentunya kita berikan juga, ada yang gratis-gratis. Jadi sangat dimudahkan sebetulnya kalau sekarang orang ingin mencari ilmu gitu ya. Coba deh kunjungi gitu ya perpustakaan UT ACID gitu ya. Itu biasanya sudah nge-link tuh Bu. Insya Allah nge-link juga ke perpustakaan provinsi ya, apalagi ke perpustakaan nasional. Nah, untuk siswa, apalagi untuk mahasiswa itu yang berkunjung, mahasiswa terutama ke perpustakaannya UT, yang di pusat ya Bu ya, bukan yang baik yang digital maupun yang offline yang bisa dikunjungi, digital maupun ya itu sudah sangat nyaman untuk bisa cukup lengkap untuk mahasiswa-mahasiswa. Justru pengunjungnya yang saya tahu
mahasiswa yang di luar perguruan tinggi UT gitu ya, banyak sekali berkunjung ke perpustakaannya UT di Pondok Cabe, karena untuk referensi keilmuannya sangat lengkap. Saya rasa ya disitulah ya mungkin ini kelebihan yang disajikan oleh UT sebagai institusi pemerintah ya, perguruan tinggi negeri ke-45 bagi masyarakat Indonesia. Saya rasa itu, Bu Is. Ya, Bu Meita, tadi sepertinya memang sudah disinggung juga karena memang skill atau kemampuan pustakawan juga harus selaras ya dengan era digital yang sekarang memang sudah berjalan gitu. Nah, apakah pustakawan di Universitas Terbuka sendiri ini udah dibekalin atau membekali ilmu untuk menyelarasi peran mereka di era digital saat ini, Bu? Seperti apa, Bu? Memang bisa dijelaskan? Iya, kalau untuk di UT sendiri gitu ya, tenaga pustakawannya memang kita ada semacam pelatihan-pelatihan, kemudian memang ada orang yang memang ditugaskan untuk menjadi pustakawan murni ya, istilahnya fungsional gitu, itu sudah ada. Nah, kalau terkait dengan kompetensinya itu ya, saya rasa dengan mengunjungi perpustakaan UT ACID, di situ akan tergambar gitu ya, bagaimana proses digitalisasi dari buku-buku yang ada di UT, kemudian penyiapan bahan-bahan pustaka yang bisa diakses atau suakanya UT, ya itu yang bisa sumber-sumber pustaka yang bisa diakses oleh masyarakat luas, itu tergambar di situ, Mbak Ais dan pemirsa gitu ya. Nah, itulah produknya yang menggambarkan bahwa kompetensi yang ada di UT itu sudah diselaraskan dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, tentu kita berharap gitu ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Fitriana tadi, bahwa masyarakat yang memang sudah ditugasi sebagai tenaga fungsional ya Bu Fitri ya, fungsional pustakawan itu mau mengupdate pengetahuannya. Jadi mereka tidak jadul lagi, tetapi tentunya perkembangan teknologi informasi ini justru bisa mendorong mereka bagaimana caranya memudahkan. Jadi dengan adanya digitalisasi informasi ini justru memudahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang serba cepat, serba digital gitu ya, serba terekam. Saya punya pengalaman juga kira-kira 2 tahun yang lalu gitu ya. Saya membutuhkan referensi Bu Fitri yang sangat sulit di Indonesia saya dapatkan gitu ya. Itu terkait misalnya sejarahnya Indonesia zaman Belanda gitu ya. Nah, biasanya kan kita merefernya ke sana, merujuknya ke sana. Ya. Saya pusing gimana caranya. Udah saya coba searching tuh ke perpustakaan di Belanda gitu ya. Ya ampun Bu Fitri, itu hanya hitungan 1 jam saya butuhkan ini gitu ya, nggak ada 1 jam. Saya butuhkan ya saya pakai bahasa Inggris yang seadanya gitu, saya membutuhkan tentang ini. Itu secepat kilat itu tersedia Bu dalam bentuk e-book, bayangkan itu. Nah, itu saya sampai wow. Artinya kalau misalnya sekarang banyak nih mahasiswa-mahasiswa S1 yang bikin skripsi ya itu atau S2, seharusnya mereka tidak kekurangan bahan pustaka gitu dan bisa cepat selesai. Jadi nggak ada alasan gitu ya karena kekurangan bahan pustaka. Ya. Mau apa tidak gitu ya. Nggak perlu ke Demang kayak dulu misalnya ya. Dari Jakarta Bu Fitri gitu ya. Pakai pesawat, kemudian naik apa tuh? Kalau dulu udah ada damrinya ya. Turun di situ. Kalau sekarang kan kita, Bu Fitri minta tolong, ini saya punya ini, set gitu sudah langsung. Nah, inilah mungkin pelayanan pustakawan yang harus didorong seperti itu, termasuk juga pengarsipan ya. Ini kan terkait juga dengan kompetensi kearsipan juga sebenarnya pustakawan ini di UT juga ada S1 ilmu kearsipan gitu ya. Ini relevan juga gitu. Jadi pustakawan ada, arsiparisnya ada harusnya gitu. Jadi bisa bergandengan tangan di sini ya dalam memperkuat
dokumentasi kita terhadap arsip-arsip pemerintah Indonesia sampai ke tingkat desa. Luar biasa Bu Fitri, saya dukung tuh kalau ada sampai ke desa-desa. Kalau perlu minta ke Pak Gub secepatnya gitu, supaya melek literasi masyarakat Indonesia itu nggak ketinggalan gitu ya. Bu, nanti kita kerjasama ya Bu ya dengan UT, mungkin dalam rangka peningkatan kompetensi pustakawan kita, bisa kuliah misalnya perjanjian kerjasama kuliah di UT gitu kan, dan boleh Bu. Nanti kita ini Bu. Iya. Selama ini loh Bu Fitri, sudah kita kan kalau praktek perpustakaan itu menggunakan perpustakaan daerah Bu Fitri. Provinsi kita, bukan daerah namanya. Bu Fitri sudah ikut ini dong. Masih berapa kali itu nomenklaturnya? Oh gitu, memberikan pencerahan provinsi ya. Menjadi dosen tutornya. Oh siap. Ya. Baik. Storytelling gitu ya, pemutaran film, kemudian lomba baca puisi. Nah itu kalau digerakkan gitu ya menjadi gerakan sosial yang bisa tumbuh sampai di masyarakat akar rumput, itu akan hidup sekali gitu ya, dinamika dari perpustakaan daerah. Ya. Nanti kita bekerjasama ya Bu ya dalam tim sinergi kita, bekerja sama dengan universitas terbuka. Bisa kita nanti sinergi program, sinergi membangun kampung-kampung literasi dan lain sebagainya ya. Yang nanti bisa menggaungkan literasi sampai ke pedesaan. Iya. Iya. Baik, tadi itu dari Bu Meita tadi sudah menjelaskan gambarannya gimana nih perpustakaan digital di universitas terbuka. Tentu saja kan memang pustakawannya sendiri juga sudah harus mengikuti nih gimana cara kerja di perpustakaan digital. Baik, kita beralih lagi ke Bu Fitri nih, Bu. Mbak Riz. Bu, saya konfirmasi sekali lagi. Artinya kan kalau tadi di salah satu slide-nya PowerPoint-nya Bu Fitri, Indonesia ini adalah negara nomor 2 ya Bu yang punya perpustakaan terbanyak. Nah, artinya kan memang sekarang itu berarti kita membutuhkan pustakawan yang lebih banyak ya Bu, bukan artinya mentang-mentang sudah masuk digital pustakawannya jadi berkurang minatnya. Begitu nggak Bu? Betul Mbak Wis. Jadi kita pustakawan kan tadi seperti yang saya sampaikan, tugasnya itu kan sebagai manajer informasi. Jadi dia mengelola informasi itu yang tadi misalnya hoax, bagaimana supaya kita memberikan berita yang benar gitu, yang sesungguhnya. Kemudian sebagai pengajar, pendidik, konsultan, peneliti dan lain sebagainya. Artinya perpustakaan yang sudah berdiri itu harus kita bina, Mbak Wis. Jadi bukan begitu berdiri kita tinggalkan atau kita lepaskan berjalan apa adanya, itu tidak seperti itu. Jadi perpustakaan itu tetap harus dalam pembinaan kita agar itu tadi perkembangan informasi, perkembangan teknologi, komunikasi dan lain sebagainya bisa diikuti oleh para pustakawan di tingkat desa, kelurahan. Itu Mbak Wis. Luar biasa. Oke, Bu Fitri, artinya kan sudah tadi dijelaskan gitu ya, SDM-nya memang harus bertambah dan tentu saja kemampuannya nggak bisa sembarangan nih. Nah, kita sendiri untuk menambah jumlah SDM pustakawan sendiri nih Bu, seperti apa ya dari pemerintah provinsi sendiri untuk menyaring gitu pustakawan-pustakawan yang memang punya kemampuan yang bisa mengikuti gitu. Ya, jadi memang Mbak Wis terkait dengan pustakawan ini memang ada yang dari awal dia masuknya sebagai pustakawan, kemudian ada juga yang istilahnya in-passing Mbak Wis. In-passing ini adalah pegawai misalnya yang tadi dia struktural, kemudian dia berminat untuk menjadi tenaga fungsional. Nah ini bisa dilakukan melalui tes, Mbak Wis. Jadi tetap melalui tes. Kita Dinas Perpustakaan memfasilitasi untuk merekomendasikan melalui Pak Gubernur, kita rekomendasikan bahwa yang bersangkutan ingin menjadi tenaga pustakawan. Kemudian yang menseleksi dan
meloloskan itu adalah perpustakaan nasional, Mbak Wis. Jadi kita yang meloloskannya, kita hanya memfasilitasi melalui rekomendasi bahwasanya yang bersangkutan ini sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Nah, terkait dengan apa namanya uji kompetensinya itu dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu Mbak Wis. Oke, baik. Waduh, ini seru sekali sebetulnya perbincangan mengenai pustakawan ini. Tapi kita sudah menuju di waktu-waktu terakhir nih, 1 jam perbincangan kita. Bu Fitri, saya mau minta closing statement-nya nih. Seperti apa dari Bu Fitri tentang perpustakaan digital dan mungkin SDM pustakawannya sendiri? Ya, Mbak Wis, barangkali sebelum kita closing statement, saya ingin menyampaikan gambar tentang perpustakaan masa depan. Ini cita kami yang insya Allah akan diwujudkan oleh Bapak Gubernur melalui pembangunan gedung layanan perpustakaan yang modern seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Meita. Ya, Ibu Meita tadi menyampaikan. Nah ini insya Allah Ibu Meita dan Mbak Wis serta pemirsa lainnya mohon dukungannya. Insya Allah di tahun 2022 Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sudah bertransformasi memiliki perpustakaannya seperti ini. Yang tadi lengkap ada kafenya, kemudian ada ruang diskusi ilmiahnya, memenuhi semua kebutuhan para pemustakanya. Jadi kita akan memanjakan para pemustaka. Tidak lagi yang kata Ibu Meita tadi zaman jadul ya, semuanya serba manual. Nah ini insya Allah Bu Meita dan Mbak Wis serta pemirsa kami mohon dukungannya. Kami sudah secara Pak Gubernur sudah menyetujui. Nah insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada halangan lagi terkait pendanaan dan lain sebagainya, karena kita tahu situasi negara kita sekarang sedang mengalami pandemi. Karena pada saat kita sudah menganggarkan tiba-tiba harus direlokasi lagi anggaran. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi dan insya Allah perpustakaan yang berbasis layanan modern ini akan bisa terwujud. Nah, closing ya Mbak Wis. Seperti itu Mbak Wis. Ya, Bu Fitri, ini nanti lokasinya berada di mana ya Bu? Rencananya? Tetap di sini Mbak Wis. Jadi supaya ya, karena masyarakat kan sudah familiar dengan gedung kita yang sekarang, dengan lokasi yang sekarang. Jadi pembangunannya insya Allah tetap di sini, Mbak. Kalau di tempat ya banyak hal yang harus kita persiapkan kalau di tempat lain, Mbak. Kalau di sini segala sesuatunya sudah insya Allah persyaratan-persyaratannya sudah siap. Jadi kita tinggal menyediakan dananya saja seperti itu, Mbak Wis dan pemirsa. Mohon doanya. Ya, tadi Mbak Wis, apa tadi? Ya. Closing statement-nya. Closing statement-nya. Ya, jadi kepada para pustakawan ataupun yang menjadi calon pustakawan, saya sangat berharap kepada para pustakawan khususnya yang sudah menjadi pustakawan agar dapat meningkatkan kompetensi dirinya, sehingga dengan meningkatkan kompetensi diri tadi bisa memberikan pelayanan yang prima kepada para pemustakanya. Dan kepada calon pustakawan juga harus membekali diri sebelum menjadi untuk ikut bergabung menjadi profesi pustakawan atau tenaga fungsional pustakawan ini. Sebelum bergabung sebaiknya mempersiapkan kompetensinya terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah jadi pustakawan harus tetap mengupgrade karena perpustakaan ini adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata puas, tidak ada kata cukup, atau tidak ada kata berhenti. Jadi kita tetap harus belajar dan belajar. Demikian Mbak, be a skilled and smart librarian because knowledge is power, and be proud to be a librarian. Itu aja Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum. Mantap banget yang terakhir ya. Oke, ke Ibu Meita, boleh Bu Meita closing statement-nya mungkin untuk harapannya juga untuk mahasiswa Universitas Terbuka yang sekarang sedang menempuh ilmu keperpustakaan seperti itu, seperti apa nih harapannya Bu? Terima kasih Bu Fitri, Mbak Is. Jadi ini sangat relevan ya dengan programnya Bu Is ya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel. Jadi tidak ada ilmu yang tidak berguna. Tentunya peningkatan kompetensi itu
harus selalu dilakukan. Tadi ada konsep pembelajaran sepanjang hayat, kalau di UT itu making higher education open to all. Jadi untuk siapapun gitu ya, dengan prinsip terbuka jarak jauh, ilmu itu atau kompetensi itu bisa ditingkatkan tanpa harus terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi yuk kita mari sama-sama meningkatkan kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pustakawan. Apalagi gedungnya tadi sudah megah, tentunya kompetensinya juga harus melebihi megahnya gedung sehingga pelayanan kepada masyarakat itu sangat terjamin ya dan berkualitas. Dan tentunya sebagai closing statement, mari kita sama-sama kuliah di Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri ke-45 dengan biaya yang sangat terjangkau. Itu saja, terima kasih Mbak Is, Bu Fitri. Semoga ini bisa menambah antusiasme masyarakat untuk meningkatkan atau menempuh pendidikan tinggi. Baik, terima kasih Bu Fitriana, SOSMSI, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Juga terima kasih Bu Dr. Meita Istianda, SIP, MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Palembang. Tadi kita sudah ngobrol seru banget, tapi sayang sekali waktu memang sudah harus berakhir. Jadi nanti kita kapan-kapan sambung lagi dengan topik yang seru lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nah, saya harus pamit dulu nih dari layarnya Bu Meita dan Ibu Fitri. Nanti kawan-kawan kita ngobrol lagi ya Bu, terima kasih. Salam literasi. Salam literasi. Semoga segera terwujud ya Bu, rencana-rencana ke depannya. Nah itu ya tadi pemirsa Tribun Sumsel dan Stripoku TV, perbincangan saya bersama Ibu Fitri dan Ibu Meita. Jadi mungkin buat kalian yang sering datang ke perpustakaan provinsi, yang mencari referensi-referensi baca buku, nanti tadi sudah dikatakan Ibu Fitri, perpustakaan provinsi akan semakin keren nih. Nah, jadi jangan malas baca, bisa datang langsung, seperti apa fasilitasnya bisa kita rasakan nanti ya. Baiklah, akhirnya sudah waktunya saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Sumsel Virtual Fest. Saksikan tayangan-tayangan berikutnya, nanti apa aja masih jadi rahasia, makanya pantengin terus Sumsel Virtual Fest. Saya Is Ratna, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Nah, itu tadi. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Stripoku TV dan Tribun Sumsel. Bye!